bersih semua dosa. Ibarat gelas kotor, bekas asbak rokok, bekas debu, dibersihkan. Membersihkannya istighfar. Setelah bersih baru diisi cendol. Ustaz kok tiba-tiba ingat cendol? Tadi dirujak makan cendol, rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Salahnya dikasih 1 gelas. Lalu kemudian hilang bahan saya. Nggak bisa gelas yang kotor diisi air zam-zam. Gelas yang ada asbak puntung rokok diisi air zam-zam. Air zam-zamnya rusak gara-gara itu. Maka bersihkan dulu semua. Setelah bersih sebersih-bersihnya. Coba tengok ayatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Enaknya ceramah di Bone ini jamaahnya hafal Quran. Walaupun juz amma. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Setelah suci, wa dzakara asma rabbih, baru dia berzikir menyebut Allah, fa shalla, lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Lalu kemudian setelah itu apa zikirnya Pak Ustadz? Kata guru saya, yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah adalah sholawat. Itu maka tadi ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama bersolawat. Salatullah, salamullah, solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Solawat juga. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salawat juga. Sallallahu ala Muhammad. Salawat juga. Terus Ustadz milihnya, kalau kebetulan jamaahnya sudah tua, saya pilih yang suaranya nggak bisa tinggi lagi. Sallallahu ala Muhammad. Itu biasanya udah tua gitu sudah. Karena kalau orang tua di bawah sallallahu wasallam, aduh mau putus kok. Ya sesuaikanlah dengan keadaan masing-masing. Ini makanya selawat. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Jazuli. Siapa namanya? Imam Al-Jazuli, wali Allah. Ustaz Somad katanya wali murid. Imam Al-Jazuli pergi, kebetulan di situ tanah kering kerontang, nggak ada air. Dia mau wudhu, nggak ada air, mau wudhu. Tiba-tiba ada seorang perempuan tidak terkenal, bukan ulama, biasa saja. Perempuan ini nanya, Imam Jazuli mau ngapain? Mau wudhu. Air nggak ada, nggak ada. Dia berdoa, ya Allah, turunkanlah air. Tiba-tiba turun air. Imam Jazuli kaget, terkejut. Apa doamu? Kamu siapa? Kenapa doamu makbul? Perempuan itu menjawab, amalan saya tidak banyak. Amalan saya adalah sodako. Amalan saya solawat. Amalannya solawat. Itu kenapa kita selalu bersolawat. Saya anak pertama, adik saya nomor 2 laki-laki. Kami nggak punya saudara perempuan. Sama dengan Puang, beliau punya saudara perempuan satu-satunya dan ahli zikir, ahli solawat, insya Allah. Amin. Saya nggak punya saudara perempuan, maka ibu saya mendidik saya, mengajar saya dari mulai ngajar ngaji, sholat sampai ngajar nyuci. Kok nggak punya saudara perempuan? Cara nyuci itu begini. Setelah bersih nanti dibilas. Waktu membilas dengan air suci kau baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalau nyuci ayam 2 kali, kalau nyuci kambing 4 kali. Kok gitu mak? Karena ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Kita anak-anak nggak tahu, ya udah ikut kaki aja.
Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak terlalu banyak, 2 kali cuci bersih. Tapi kalau kambing darahnya merah banyak, maka beberapa kali, setelah besar baru tahu. Nanti sebelum masak kau siram pakai air suci, kau bacakan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kau batuk, cari kembang semangkuk, diberi dengan selasih, masukkan gula batu, nanti kau kasih air, bacakan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya selawat. Kita anak kecil nggak tahu apa ini selawat. Ternyata amal yang paling mujarab adalah solawat. Tapi jangan sampai karena banyak solawat lalu nggak sholat. Kok kenapa nggak sholat? Cukup dengan solawat. Tetap solawat yang pendek Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Solawatnya nggak mau pakai lagu-lagu lah Pak Ustaz, saya nggak suka pakai show suara begitu Pak Ustaz. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kebetulan saya kerja di kantor, ya layani pegawai. Gimana surat STNK BPKB kami Pak? Ya ini, jangan sampai gara-gara ngaji selawat. Gimana surat SIM kami Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melayani masyarakat juga bagian dari ibadah. Kebetulan ibu jaga toko dagang, orang nanya, ini harganya berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita kalau ketemu sama orang salaman pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena setiap majelis kalau tidak ada solawat di dalamnya, majelis itu antanajifah, majelis bangkai, busuk, berbau, nanah, kotor. Maka supaya majelis kita ini tidak menjadi majelis bangkai, maka kita tadi bersolawat. Uang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid bersolawat, Bapak Wakil Bupati bersolawat, protokol bersolawat, Ustaz Somad bolak-balik bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttat lahu asyra sayiat, diampunkan 10 dosa dan kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ustaz Abdul Somad kok tempatnya tinggi? Salah satunya mungkin karena solawat. Jamaah jadi takut jawab ini, nggak usah jawab lah nanti kena sholat bagus, sodakoh bagus, solawat bagus, somat bagus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selawat sudah. Apalagi zikirnya Pak Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5. Tadi ucapan kita tuh 5 zikir. Pertama, subhanallah. Kalau saya diejek orang, kalau saya dicaci maki orang, kalau saya diolok-olok orang, haters mengejek di Instagram, di TikTok, di Twitter, aku memang tidak bersih, aku memang kotor, yang suci itu hanya Allah. Angka katakan subhanallah. Datang tetangga kita, kawan kita marah-marah, memang kau najis, kau kotor, subhanallah. Yang suci hanya Allah. Aku juga tidak ingin kau kotor gara-gara aku. Jangan sampai keluar dari mulutmu kebun binatang. Subhanallah walhamdulillah, memuji Allah. Siapa yang sudah mencucikan darah dengan buah pinggang, subhanallah. Siapa yang memberikan nafas lapang, subhanallah. Siapa yang memberikan hati dan pikiran bersih, subhanallah. Siapa yang memberikan detak jantung yang normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Detak jantung sebelah kiri berdegup dan berdetak, bunyinya itu yang normal. Ada yang nggak normal? Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah di Bone ini, kelihatannya ini semuanya orang yang tidak punya masalah dan nggak punya utang. Ustaz kok tahu? Dari senyumnya yang lepas. Orang kalau banyak masalah, banyak utang, ketawanya tertahan. Ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah.
Banyak juga ternyata. Kepala kita ini kecil. Kalau diisi dengan permasalahan politik dunia, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dulu yang dipikirkan orang cuma 4 tetangga, tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri, selesai. Zaman sekarang semua mau dipikirkan, artis anu jadi cerai apa enggak, artis anu pacaran selingkuh apa enggak, yang itu pacaran udah nikah atau enggak, semua mau dipikirkan. Akhirnya pecah pembuluh darah. Jangan pikirkan semua, pejamkan mata, balikkan semua kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah yang besar. Ustaz Abdul Somad itu orang besar, sudah dipanggil Andi Somad. Allahu akbar. Namanya panjang, Profesor Dr. Abdul Somad. Allahu akbar. Ustaz Abdul Somad itu duduk di sebelah kanannya wakil bupati, di sebelahnya DPD, di sebelah kirinya wakil ketua komisi 6 DPR RI. Allahu akbar. Begitu juga ibu kalau ada orang ngejek, kau besar ya sekarang. Allahu akbar. Yang besar itu Allah. Gitu. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan disantap cacing tanah. Betul? Betul katanya. Ini karena masih ada ruh bersemayam dalam jasad saya, maka saya masih bernapas, jantung saya masih berdetak, darah saya masih mengalir. Kalau ruh keluar, napas berhenti, jantung tidak berdegup berdetak, darah berubah menjadi nanah, saya pun membusuk, kamar saya pun tidak bisa ditempati lagi. Jenazah kalau mati malam ini jam 9 diletakkan di ruang tamu. Meninggal orang malam ini jam 9, jenazahnya diletakkan di ruang tamu. Istrinya di mana? Tidur di kamar. Katanya si hidup semati, aku hidup kau mati. Katanya harta bersama, gono gini. Kau begono, aku begini. Tolong puang Profesor Nurdin Halid, ini Ustadz Somad jangan lagi dibawa ke Bone. Dia ini Ustadz provokator, merusak kemesraan kami. Aku tidak ingin membuat kalian menjadi kelahi Bapak Ibu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa kita semua akan mati. Dan pada saat sakratul maut, kita ingin yang keluar dari mulut kita husnul khotimah, la ilaha illallah. Di ruang ICU, ICU Pak Ustaz, tulisannya ICU. ICU itu ada kepanjangannya, ICU you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Kenapa? Karena memang di ruang itu mata tertutup, maka nggak bisa ngelihat aku. Di ruang itu kawan semua, kawan mancing, kawan browsing, kawan surfing, kawan dancing, kawan lain mancing, lari semuanya. Yang setia menemani di sana hanyalah istri yang solihah, istrilah yang akan menyuapkan bubur ayam. Sabar ya sayang, insya Allah nggak sampai hari Jumat ini selesai. Kalau kita baik sama dia, kalau tidak menyakiti hati dan fisiknya, maka dia akan bisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Tapi kalau kita jahat, zalim, aniaya, sipak, tendang, sikut, sundul, apa kata dia waktu masuk? Hari pembalasan. Apa yang dibisikkannya ke telinga kita? Mana surat tanah? Betul Bu? Betul katanya. Astagfirullah. Terhipnotis namanya. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakaratul maut. Jam 2 malam, anak istri pulang ke rumah, di ruang sendirian, security di luar, suara yang ada di bilik ruang ICU, tit 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 tit.
Tapi kalau kita berzikir, terngiang di telinga kita, salatullah, salamullah, terngiang di sebelah kanan, Allahumma salli. Kita tidak pernah kesepian. Bayangkan kalau orangnya tidak gemar berselawat, tidak suka berzikir, apa yang terdengar di telinganya di ruang ICU? Tiba-tiba terdengar suara, datang di sebelah kanan, kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tapi di antara semua zikir, kata Kiai Anu zikir yang bagus subhanallah, kata Andre Gurutta zikir yang bagus istighfar, kata Ustaz Somad zikir yang bagus salawat, kata Habib zikir yang bagus adalah burdah. Sebetulnya yang paling bagus yang mana? Kamu sudah amalkan yang mana? Itulah karena bingung, belum ada yang saya amalkan. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Adi waktu belajar di Sudan, kalau kau bingung Abdul Somad zikir yang banyak, pilih 3 saja. Berapa? 3. Yang pertama istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga afdalul dzikri, seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepalanya ke kiri? Karena letak jantung berdegup, berdetak, darah hitam, zikir mengusir bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah ke kiri karena jantung di kiri. La ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang zikir nggak tahu, pokoknya goyang aja kepalanya. Terus ditanya kenapa kok goyang? Saya tengok orang goyang, saya goyang. Saya Pak Ustaz zikirnya nggak mau goyang, ya udah diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu goyang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya selesai kita berzikir, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar membawa kalimah la ilaha illallah. Saya Pak Ustadz, istri saya nih Pak Ustadz, pagi siang malam ngomong nggak berhenti-berhenti. Kalau dilawan pecah perang dunia. Jadi gimana caranya? Zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu. Fokus zikir, subhanallah. Nanti kalau dia berhenti tanya, udah selesai? Masih lanjut, subhanallah walhamdulillah. Lebih baik zikir. Enggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dengan berbanyak zikir kepada Allah. Suami pulang, hujan lebat, dia jual es krim, enggak bawa apa-apa. Kata istrinya, enggak apa-apa sayang, Allah menjamin rezeki kita. Hari ini kita puasa sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Habis itu dia mandi bersih, dia nanya, mana makan siang kita? Subhanallah walhamdulillah. Allah cuma minta kita 1, tapi Allah balas 2. Inna a'tainakal. Nikmat besar sudah ku kasih, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat kebaikan dunia, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga, sudah banyak. Allah cuma minta 1, Allah minta 2. Fasalli li sholat dan berkurbanlah. Sholli, sholat, wanhar, berkurban, harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Adapun pembenci-pembencimu, orang yang memfitnahmu, bukan urusanmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal. Gak usah pikirkan. Makanya kalau ada orang ngejek-ngejek, inna a'tainakal kautsar fasholli inna syani'aka huwal abtar. Allah sudah bersihkan mulut kita dari bicara aib orang. Allah sudah bersihkan lisan kita dari ribah namimah. Jangan kotori pikiran kita memikirkan orang lain. Sebetulnya hidup ini mudah. Sebetulnya hidup ini simple. Yang susah itu adalah memikirkan komentar orang. Betul? Betul semua.
Zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu pagar, kunci pintu kamar, kunci pintu lemari, dalam lemari pun nggak tenang. Kenapa? Buka FB komen, buka Instagram komen, buka TikTok komen. Kalau saya pikirkan komentar orang, udah lama saya mati. Masa Ustaz nggak baca komen-komen? Ada memang terbaca, tapi nggak saya pikirkan. Paling beberapa komen yang ada di kepala saya masuk. Ada tuh komen, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah kebaikan dunia akhirat. Bapak-bapak menjadi suami yang baik dengan banyak berzikir, ibunya menjadi istri yang solihah dengan berzikir, masyarakatnya berzikir. Ustaz saya jarang berdoa, saya hanya zikir aja. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk zikir sampai lupa minta, siapa yang sibuk zikir sampai lupa doa, siapa yang sibuk zikir sampai enggak mohon, a'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Contohnya mana? Malam ini pesawat saya landing di Makassar, hujan lebat gelap. Dalam hati saya, ini nanti kalau pengajian keliling, ini nanti ke Sinjai, habis itu nanti ke Bone, kemarin di Maros, ini nampaknya hujan, musim hujan gimana nih? Saya tanya Ustadz Hasbi, Ustadz Hasbi nanti terakhir di mana? Terakhir nanti di Bone. Di masjid apa di tanah lapang? Di tanah lapang. Astagfirullah. Kalau sempat hujan gimana? Rupanya doa orang Bone, zikirnya, hujan tidak turun. Masya Allah, tabarakallah. Nggak tahu ya apa mereka pakai pawang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, tadi ibu-ibu dari Muslimat Nahdlatul Ulama zikir terus ada doanya. Yang paling bagus setelah berzikir berdoa. Tapi saya doanya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Ya pakai doa bahasa kita. Doa itu mohon, minta. Ini sekarang banyak juga yang berdoa ini maksa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan. Ini minta kok maksa. Doa itu jangan terlalu detail. Ini mau jual tanah ya Allah, sebelah depan itu ada jalan raya, sebelah kiri ada Bapak DPRD, sebelah kanan Bapak Kapolres. Harga masih nego. Nggak perlu detail. Ada juga yang berdoa ini terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Aku yang ambil pertengahan. Saya juga tadi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke hati jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kemudian bermanfaat untuk dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan masyarakat Bone masyarakat yang bahagia, sejahtera, pemimpinnya adil dan amanah, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid yang malam ini nanti jam 12:01 berulang tahun. Mudah-mudahan beliau panjang umur, rezekinya melimpah, kekuasaan yang dititipkan Allah di tangannya bisa menolong dakwah, istri, anak-anak, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunannya, cucunya 16 orang menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan semua kita husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini saya sudah ceramah tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10:10. Ini sudah melanggar kode etik. Berapa orang? Laki perempuan? Ustadz Asbi yang matanya masih tajam, Ustadz Asbi berdiri di sini, lihat mana yang angkat tangan, nanti Ustadz tunjuk ke depan. Mata saya nggak jelas ini, makanya kalau ibu saya lihat ke sana, ini saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Nanti Ustaz Azbi nunjuk yang angkat tangan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu ada yang angkat. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kasih mikrofon ke ibu. Maju ke depan bu, takut mikrofonnya nggak nyampe signal. Hah? Apa? Ya, nanti kasih nomor ibu ke, kita dengarkan dulu bacaan Al-Quran. Minta nomor handphone nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Satu lagi laki-laki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Siapa namanya? Muhammad Zumar Tasbih. Sekolahnya di mana? Di pesantren Bani Huzaifah di Bajai. Kelas berapa? Kelas 1 Aliyah. Kelas 1 Aliyah. Oke. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإن
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم yarshudun. لعلهم يرشدون Sadaqallah. صدق الله العظيم. Insyaallah Allah akan tetap menurunkan rahmatnya ke Kabupaten Bone berkat para penghafal Al-Quran. Adapun hadiah untuk kedua peserta ini kita akan tanyakan kepada Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah atas persetujuan Ibu Andi Nurdin Khalid yang memang ketika ada rezeki Ustaz alhamdulillah selalu bersedekah. Allahu Akbar. Oleh karena itu tadi Ustaz telah membacakan ayat Al-Quran dan kedua beliau ini mampu melanjutkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya akan memberangkatkan umrah dan insya Allah akan berangkat bersama-sama dengan Ustaz Somad. Jadi ibu-ibu kalau juga mau berangkat hubungi Ustaz Hasbi karena ada umroh akbar bersama Ustaz Somad, insya Allah akan berangkat tanggal 5 Januari 2026. Terima kasih. Terima kasih Barakallahu fi umrik. Terima kasih banyak. Selamat Adinda, selamat kakak. Mudah-mudahan umroh makbulah. Doakan Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid dan Ibu, doakan Kabupaten Bone, doakan Sulawesi Selatan, doakan Indonesia insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Kabupaten Bone negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dari malapetaka, bencana, riba, zina, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus orang tua kami, wakil rakyat kami, pemimpin kami, Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid beserta ibu beserta keluarga yang pada malam hari ini engkau cukupkan umurnya, panjangkan umurnya, berikan keberkahan, berikan kebahagiaan, berikan sakinah, mawaddah, warahmah, berikan istiqamah iman dan Islam. Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.